Pekalongan Kota Batik. Julukan itu datang dari tradisi yang sudah lama berakar di kota pesisir Jawa Tengah ini, industri batik. Batik memang seolah tak terpisahkan dengan kota Pekalongan. Batik adalah nafas kehidupan warga kota ini. Batiknya sangat khas karena bertopang pada ratusan pengusaha kecil yang tersebar di seluruh penjuru kota. Namun batik Pekalongan sangat berbeda dengan batik Yogya atau Solo. Batik Yogya erat kaitannya dengan kehidupan keraton yang syarat filosofi dan makna. Sementara batik Pekalongan lebih bebas serta kaya motif dan warna. Batik ini disebut juga batik pesisir. Zaman dulu pernah ya batik untuk walimahan ya, itu saja. Tapi nggak menyangkut perbedaan strata sosial, itu nggak ada. Semua orang bisa pakai motif apa saja, warna yang bisa beli boleh pakai apa saja. Keberadaan batik pesisir tidak terlepas dari sejarah kota Pekalongan itu sendiri. Sejak abad 19, batik sudah mulai diperdagangkan. Saat itu, masyarakat Pekalongan mengembangkan motif jelamprang. Batik jelamprang diakui sebagai batik asli Pekalongan. Motifnya ceplokan, lunglungan, dan bunga padma yang melambangkan dunia gaib yang hadir sejak agama Hindu dan Buddha berkembang di Jawa. Nama jelamprang sendiri diambil dari tokoh pewayangan Puntadewa yang bersifat jujur dan tegas. Sejak masuknya penjajah Belanda ke Pekalongan, batik pesisir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Wanita-wanita Belanda mulai mengganti gaun Eropa dengan kain batik dan kebaya karena lebih sesuai dengan iklim tanah Jawa. Bahkan seorang wanita Belanda bernama Christian van Zulen memproduksi batik secara massal dengan motif buket bunga yang halus dan berwarna cerah. Batik ini laku keras di pasaran. Kesuksesan batik merambah pasar Indo-Belanda membuat masyarakat Tionghoa di Pekalongan tergerak untuk memproduksi batik dengan pola mitos dan keramik Cina. Salah satunya adalah Oi Suchun yang memproduksi batik sejak tahun 1925. Batik karya Oi Suchun hingga saat ini masih terus diproduksi. Penggeraknya tak lain adalah sang generasi ketiga, Widianti Wijaya. Produksi batiknya pun masih dipertahankan seperti dulu. Pembuatannya memerlukan waktu 1 hingga 2 tahun. Tak heran, batik Oi Suchun dikatakan sebagai adikarya batik yang hanya dibeli oleh kalangan tertentu. Cara membatiknya, menulisnya, satu, dia itu sangat halus sekali. Pembatiknya saja, cantiknya itu emas, batiknya itu sangat halus sekali enggak. Terus pewarnaannya biasanya menggunakan obat sol yang harganya sangat tinggi sekali di Pekalongan, ya kurang terjangkau lah untuk para tengkulak batik. Pamor batik pesisir terus menanjak hingga sebagian besar masyarakat Pekalongan beralih menekuni usaha batik. Seiring perkembangan zaman, batik pesisir mengalami pasang surut. Semua pelaku bisnis batik merasakan dampaknya. Terakhir pada puncaknya itu pada saat banjir di Jakarta, karena pusat keuangan di Jakarta, sehingga pada saat itu memang betul-betul lumpuh. Jadi dalam 2 bulan terakhir ini memang batik betul-betul lumpuh, dan sampai sekarang itu belum bisa bangkit 100%. Ini baru mulai bangkit sekarang, tapi itu masih tampak terasa sekali akibat daripada banjir itu. Usaha batik Pekalongan kini tengah menghadapi masa transisi.
Munculnya negara pesaing baru seperti Vietnam menantang industri batik Pekalongan untuk bertransformasi ke arah yang lebih modern. Batik itu ya, kalau memang produk kita hanya sekedar meniru, itu tidak akan mungkin bisa bertahan. Tapi kalau pengusaha itu adalah memang seseorang yang bisa menciptakan pasar, atau bisa menciptakan model, bisa menciptakan motif yang bisa menguasai pasaran, saya kira pengusaha seperti ini tidak akan pernah bisa. Kalau toh misalnya kondisi sepi ya hanya sementara sifatnya. Ya, batik memang harus berkembang seiring zaman. Jangan sampai batik tersingkir, karena batik adalah kekayaan dan identitas bangsa.